Habib Rizik Syihab jadi sorotan, usai menghirup udara bebas dari penjara pada Rabu 20 Juli 2022. Namun Habib Muhammad Rizik Syihab berstatus bebas bersyarat hari ini. Habib Rizik bebas setelah menjalani masa pemidanaan sejak 12 Desember 2020. Namun, Indonesia tak bakal membahas bebasnya Habib Rizik Syihab yang jadi perbincangan publik. Lebih dalam, Indonesia bakal mengulas sejarah kedatangan Habib di bumi Nusantara. Siapa sosok Habib pertama yang mendarat di Indonesia, hingga bagaimana mereka melakukan dakwah Islam di Nusantara. Selengkapnya, mari saling menerima. Pengertian Habib menurut bahasa berasal dari kata habba yuhibbu yang artinya kesayangan atau orang yang dicinta. Sedangkan menurut istilah Habib merupakan gelar yang diberikan masyarakat untuk menyebut tokoh agama yang merupakan keturunan dari Nabi Muhammad. Selain gelar Habib terdapat juga gelar lain yang bermakna serupa yaitu Sayyid dan Syarif. Di mana gelar Sayyid dikhususkan kepada keturunan Nabi yang berasal dari jalur Husain, sedangkan gelar Syarif diberikan kepada keturunan Nabi dari jalur Hasan. Hasan dan Husain sendiri merupakan anak dari Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri Rasulullah. Masyarakat Indonesia memberikan gelar atau sebutan Habib karena ingin menghormati dan menghargai mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad. Dengan demikian, sebutan Habib sebenarnya merupakan suatu panggilan atau gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada para ulama yang memiliki nasab, keturunan, dengan Nabi Muhammad dengan tujuan agar dapat membedakan sebutan kepada ulama yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad dengan yang bukan. Seperti sebutan kepada kiai, ustadz, gus, buya, dan sebutan lainnya yang lazim digunakan di tiap daerah di Indonesia untuk sebutan kepada para ulama. Sebutan Habib sendiri hanya terdapat di Indonesia. Jadi, di luar Indonesia bagi yang memiliki nasab Nabi Muhammad lazim menyebutnya dengan panggilan Sayyid. Sedangkan kedatang Habib di Indonesia menurut Ading Kusdiana dan Agus Permana dalam tulisan, Jaringan Habaib di Jawa Abad 20, kedatangan Habaib di Indonesia tidak terlepas dari awal mula kedatangan orang Arab ke Indonesia. Pada umumnya bertujuan untuk melakukan perdagangan, di mana para pedagang dari Arab yang memutuskan untuk menetap di Indonesia, mereka menetap berkelompok di dekat pelabuhan. Orang-orang Arab yang menetap di Nusantara kebanyakan berasal dari Hadramaut. Mereka kemudian melakukan interaksi dengan kelompok pribumi dan mereka mengadakan jalinan kekeluargaan melalui proses pernikahan dengan penduduk pribumi, beranak pinak lalu tidak lagi kembali ke negeri asal mereka. Para pendatang dari Arab ini mayoritas merupakan pendatang dari Arab Hadramaut, Yaman, yang berasal dari kalangan Sayyid. Sedangkan kemunculan istilah Habib di Indonesia diperkirakan ada pada sekitar awal abad ke-19 Masehi. Sedangkan menurut Habib Zain bin Umar bin Smith, Ketua Rabithah Alawiyah yaitu organisasi yang menghimpun warga negara Indonesia yang memiliki darah keturunan Nabi Muhammad. Beliau menuturkan bahwa asal mula masuknya Habib atau keturunan Nabi di Indonesia, yaitu dari orang-orang Hadramaut yang bergolongan Sayyid, datang ke Nusantara melalui Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Muhammad Syahid Mirbad. Meruntut silsilah dan sejarah keluarga, keturunan Nabi yang pindah ke Hadramaut dari Basra yaitu Imam Ahmad bin Muhazir, beliau generasi ke-8 dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Dari keturunan Imam Ahmad bin Muhazir hingga sampai ke Muhammad Al-Faqih Muqaddam yang pergi ke Asia Tenggara dan Indonesia. Mereka datang melalui Aceh dan wilayah barat lainnya. Setelah itu, masuklah gelombang kedua di abad 19 dan 20. Negara Yaman di Timur Tengah dikenal sebagai kampungnya Juriyah Nabi karena di negara itu banyak cucu keturunan Nabi Muhammad yang bermukim dan melakukan dakwah. Juriyah Nabi atau dikenal dengan Habib. Banyak juga Habib di Indonesia yang sebelumnya tinggal di Yaman.
Habib Zain bin Umar mengatakan bahwa Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Muhammad Syahid Mirbad merupakan Habib pertama yang datang ke Indonesia yang disebut generasi ke-8 keturunan dari Ali bin Thalib dan Fatimah Zahra. Habib Muhammad Al-Faqih Muqaddam pindah ke Indonesia bersama keluarganya karena mengaku banyak dapat fitnah dari tempat yang ia tinggali sebelumnya. Para Habib di Indonesia masuk dengan pendekatan kultur lokal. Mereka diterima oleh para masyarakat Indonesia karena tidak terjadi perdebatan sampai sekarang. Para Habib melakukan dakwah, menyebarkan ajaran Islam, dan menebarkan kebaikan di Indonesia. Islam di Nusantara benar-benar tumbuh kala itu. Para Habib dan keturunan Nabi Muhammad semakin banyak yang tinggal di Indonesia. Hingga muncul beberapa marga atau nama keluarga di Indonesia. Marga tertua adalah Assegaf, keturunannya adalah Al-Attas lalu ada Al-Hadad. Saat ini ada 100 marga yang ada di Indonesia, meski ada nama marga yang sudah punah di luar Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Sejatine mangabisi isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari benda ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus kencang